Itu mungkin didorong itu Mbak Hera. Tolong ditutup kali itu biar apa? Biar AC-nya berasa. Itu pakai apa gitu? Maaf. Kita mulai atau nunggu? Ya mulai aja Ustaz. Baik. Kita mulai ya. Udah, Masya Allah. Gue ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nur Asmara, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua segenap pengurus majelis taklim maghfirah dan pengurusan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqh Sunnah Said Sabiq, karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ketinggalan dalam sholat jenazah. Kalau masbuk dalam sholat fardu kita sudah tahu lah ya. Ini masbuk, orang yang ketinggalan dalam sholat jenazah yang notabene tidak ada rakaatnya, tapi ada takbirnya, 4 kali takbir. Orang yang ketinggalan membaca takbir dalam sholat jenazah disunahkan untuk mengqadha'nya secara berturut-turut. Dan seandainya tidak diqadha'nya maka tidak menjadi apa. Dan menurut Ibnu Umar, Hasan Ayyub As-Sikhtiyani sebenarnya, dan Al-Auza'i rahimahumullah, tidak perlu yang mengqadha' takbir yang luput, tetapi terus memberi salam bersama imam. Dan berkata Ahmad, jika tidak diqadha' tidak apa-apa. Berarti imam misalnya udah takbir yang kedua, ya udah ikut aja. Nah, terus nanti imam salam ikut salam. Ini kalau kita tidak mengqadha'. Tapi kalau mengqadha', begitu imam salam kita melanjutkan takbir sisanya. Berarti misalnya kita kehilangan 2 takbir, ya 2 takbir sisanya. Kalau kita baca apa Ustadz? Kita baca sesuai dengan posisi takbir kita. Pertama Fatihah, kedua sholawat, ketiga mendoakan jenazah, yang keempat bisa langsung salam, bisa mendoakan jenazah lagi. Biasanya yang keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, biasanya itu. Pengarang buku Al-Mughni
menguatkan pendapat ini. Katanya ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjadi alasan kita sedang tak terdengar di antara para sahabat yang menentangnya. Biasanya kalau dalam mazhab Hambali, karena kitab Al-Mughni yang saya tahu ini fikih yang bermadzhab Hambali, itu memang perkataan sahabat itu langsung jadi dalil. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu perkataan sahabat baru menjadi dalil kalau tidak ada yang menentang dari sahabat yang lain. Itu namanya ijma' sahabat namanya. Sambil contoh misalnya gini. Perihal misalnya berkaitan dengan apakah ahli kubur di alam kuburnya bisa menyaksikan yang masih hidup. Nah, itu kan ada beda pendapat antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Kalau kata Siti Aisyah enggak, kalau kata Abdullah bin Umar iya. Nah, masing-masing punya hujah. Ini berarti sahabat enggak sepakat. Karena enggak sepakat, maka kalau dalam mazhab Syafi'i tidak langsung jadi dalil. Tapi perkataan sahabat itu menjadi referensi utama dalam memahami dalil. Nah, kalau kata Abdullah bin Umar, beliau merujuk pada hadis Bukhari yang notabene rawinya adalah ayahnya, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Nabi berada di Aukamakal ya, di Badar, Nabi bertanya di lubang yang di dalam lubang itu dikubur Abu Jahal CS. Kalau bahasanya Nabi, ini mafhum riwayat, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian dalam bentuk siksaan atau adab? Kata Sayyidina Umar nanya dalam hadis Bukhari itu, apakah mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Kata Nabi, aukamakal, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian yang masih hidup ini. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena mereka kafir. Kalau orang beriman bisa menjawab. Kalau kita assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab kan gitu. Ada dalam hadis Abu Hurairah kan dijawab salam kita. Hanya saja kita tidak mendengar dan kayaknya nggak mau dengar juga. Kalau dengar lari. Itu seperti itu. Wes. Tapi Siti Aisyah beliau mengatakan enggak, kata Siti Aisyah. Karena ada ayat yang menyatakan bahwa engkau wahai Nabi, terjemahnya kurang lebih, engkau wahai Nabi tidak akan bisa memperdengarkan, tidak akan bisa membuat orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Apalagi melihat itu maksudnya. Ya, berarti mereka kan tidak bisa melihat dan mendengar. Itu kata Siti Aisyah. Nah, pendapat yang dipegang oleh kelompok yang sepakat dengan pendapat Siti Aisyah ini mengatakan kalaupun ahli kubur bisa mendengar hanya suara setrompa orang yang takziah ketika pulang itu aja. Tapi ada kejadian menarik. Siti Aisyah itu walaupun berpendapat seperti itu, tapi ketika ziarah kepada suaminya yaitu Rasulullah Muhammad SAW, tadinya kan di situ di Raudhah isinya cuma dua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Biasanya Siti Aisyah kalau ziarah itu niqabnya dibuka. Nah, karena isinya di situ ada suaminya, ada ayahnya. Tapi begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, sejak itu beliau pakai cadar terus. Ditanya oleh pembantunya, "Ya Ummul Mukminin, tadinya bercadar kok sekarang tadinya dibuka sekarang kok tetap pakai cadar? Saya malu pada Umar." Ya, berarti kan beliau meyakini kalau orang yang meninggal itu bisa melihat. Itu seperti itu. Ya, itu makanya, tapi ini ulama beda pendapat. Kalau nanti dengar Ustadz ya mengatakan tidak bisa melihat, ya jangan kaget karena di masa sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat. Contoh yang lain misalnya perbedaan pendapat di antara para sahabat yang ini tidak sepakat ya. Tapi ulama mazhab Hambali dipakai dalil, tidak ada masalah. Ketika sholat di Mina, Nabi itu ketika sholat di Mina itu sholat tepat pada waktunya, tapi untuk yang 4 rakaat dikosor. Nabi itu. Jadi Nabi itu mengerjakan sholat di Mina itu tepat pada waktunya dikosor. Mina itu 2 kali kita. Pertama tarwiyah, sunnah itu nggak wajib. Kalau yang mau tarwiyah, beberapa KPIH itu ada yang menggunakan tarwiyah. Saya nggak tahu multazam pakai tarwiyah apa enggak. Nah itu, halo Bu Sahabat. Oh iya. Nah itu tarwiyah itu sunnah nggak wajib sih. Nah terus kemudian
itu dari zuhur sampai subuh. Zuhur dikosor, asar dikosor, isya dikosor. Nanti subuh setelah sholat subuh bergerak. Ada yang sebelum subuh udah bergerak, ya tidak apa-apa, wong sunnah. Kalau idealnya sampai subuh bergerak ke Arafah. Di Arafah Nabi jamak qashar. Nah, menarik. Nanti setelah Arafah kan Muzdalifah, dari Muzdalifah tergantung travelnya, ada yang langsung bablas ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i haji, ada yang langsung ke Mina untuk melontar jumroh Aqabah. Semoga Allah mudahkan kita untuk berhaji lagi ya, amin. Dan yang belum juga segera, amin insyaallah. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dan tanpa susah payah, amin Allah, amin insyaallah. Wis, singkat kata singkat cerita, ketika kita berada di Mina itu lagi-lagi Nabi begitu. Kalau Nabi ke Mina, kalau Nabi lontar jumroh Aqabah terus tahallul dia kalau Nabi. Jadi dari Muzdalifah beliau langsung ke Mina, di Mina melontar jumroh Aqabah, nah terus beliau tahallul awal. Wis, singkat kata singkat cerita, kalau kita rutenya seperti itu, berarti di Mina kita sholat qashar lagi. Nah, menarik. Di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, itu terjadi perbedaan pendapat. Sayyidina Utsman itu memutuskan sholat tepat pada waktunya, tapi nggak dikosor. Zuhur tetap 4, asar tetap 4, isya tetap 4, nggak dikosor. Abdullah bin Mas'ud udah setuju. Ya Amirul Mukminin, Anda kan tahu bahwa sholat di Mina itu Nabi mengkosor. Kok Anda nggak dikosor, tetap 4-4, gimana ceritanya ini? Ya, Sayyidina Utsman tetap dengan pendapatnya 4-4. Menariknya Abdullah bin Mas'ud walaupun 4-4 tetap bermakmum di belakang Sayyidina Utsman. Ditanya, ya Ibn Mas'ud, Anda kan nggak setuju dengan Amirul Mukminin, tapi kenapa Anda tetap jadi makmumnya? Kata beliau, apapun namanya berantem itu jelek katanya gitu. Nah, ternyata apa pertimbangan Sayyidina Utsman? Ini ijtihad Sayyidina Utsman. Anda boleh sepakat boleh tidak? Kata Sayyidina Utsman gini, kata Sayyidina Utsman. Jadi beliau tidak mengingkari sunnah, bukan. Beliau tahu sunnah Nabi itu dua-dua. Tapi di masa Sayyidina Utsman yang haji itu nggak cuma orang kota. Orang pelosok-pelosok negeri, wong desa keso-keso itu juga banyak ya kan. Kita tahu kalau haji kan orang mana-mana itu. Orang pedalaman kutub itu ya haji. Saya bareng sama saya haji itu aja ada beberapa orang yang sipit-sipit, ternyata orang mana itu, orang yang muda enggak, orang putih-putih kayak Cina-Cina gitu. Iya, iya data orang mana lah itu. Pokoknya orang kutub-kutub sana tuh, wong tidak ngerti aku. Itu, iya. Kalau tendanya persis dengan saya itu orang Taiwan. Kalau orang dekat. Orang mana? Kata-kata apa kurang lebih inilah yang jadi hujah Sayyidina Utsman. Beliau itu khawatir kalau sholatnya dua-dua, orang kampung ini pulang, oh ternyata sholat zuhur rakaatnya 2 ya, asar rakaatnya 2 ya, isya rakaatnya 2 ya. Takutnya orang kampung salah paham. Sementara beliau tidak punya kesempatan untuk menjelaskan ke banyak orang dalam waktu yang cepat. Nah, daripada orang takut salah paham, beliau ngerjakan zuhur tetap 4, supaya mereka pulang ngerti zuhur ya 4, gitu loh. Bukan zuhur itu 2. Nah, itu apa namanya? Ijtihad namanya. Bahwa nanti di sana ada yang seperti Sayyidina Utsman, ya monggo silahkan. Bahwa nanti ada yang tidak seperti itu, monggo. Kalau saya tetap menggunakan yang qashar. Kenapa? Karena kita udah ngerti, oh maksud Sayyidina Utsman begitu. Kita kan udah paham kan? Zuhur itu ya 4, tapi bisa di qashar. Bisa dimengerti maksudnya ya. Nah, dinamika ijtihadiyah fikih seperti ini tuh biasa. Sama dengan gini. Kayak ibu-ibu ada yang ngomong gini, daging kurban tidak boleh simpan lebih dari 3 hari misalnya gitu. Karena ada hadisnya, emang itu ada hadisnya Nabi melarang daging kurban disimpan lebih dari 3 hari. Tunggu dulu, belum selesai. Oh ternyata kalau kita baca hadisnya itu ada sababul wurudnya, ada sebab munculnya hadis itu. Apa? Saat itu terjadi musibah. Ada satu komunitas masyarakat yang kena musibah yang butuh bantuan. Nah saat itu adalah orang yang usul gitu, bagaimana kalau kurban ditiadakan kita berupakan uang aja untuk bantu mereka. Ternyata Nabi memutuskan tidak, tetap kurban, karena kurban ini syiar. Jadi musibah itu dalam Islam tidak hanya sekedar musibah duniawi fisik itu. Hilangnya syariat itu ya
musibah juga, jangan sampai. Kalau sampai syiar nggak ada, musibah itu. Maka tetap syiar kurban. Tapi kebijakan Nabi gini, jangan sampai daging ini lewat dari 3 hari. Nggak boleh kata Nabi. Jadi nggak boleh lewat dari 3 hari. Akhirnya karena tidak mungkin dimakan sendiri, mau tidak mau dikirim ke. Nah, akhirnya supaya habis ke tempat di tempat musibah itu maka dilarang penduduk dalam kota menyimpan daging lewat dari 3 hari. Itu berlaku saat itu saja. Begitu musibah ada, disimpan monggo di freezer sampai. Duh, Bu, di masa itu dikeringkan. Daging dikeringkan. Iya, di dendeng itu. Dendeng Boyolali itu enak. Saya pernah ada jamaah itu dari Boyolali apa itu? Bu Popi orang Kemang 3 itu. Bu Popi orang Kemang 3 itu ngasih saya oleh-oleh daging dendeng dari Boyolali itu. Enak ternyata. Enak dikasih mah enak aja. Iya benar. Berkenaan dengan kurban ini Ustaz kan Iya, sekarang iya. tuh bertebaran sekali mengenai kurban untuk di Palestina. Nah itu Iya. bagusnya gimana? Ini kan belum selesai. Masalah 3 hari belum selesai kan? Oh, udah ya. Itu kan ada sebuah musibah. Ini mau dikirim ke Palestina ya. Nah, ini kan sama hampir bisa dikatakan itu juga suatu musibah ya karena ya mereka memang membutuhkan itu seperti apa? Dalam Islam tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena menyaksikan kurban tidak wajib hukumnya kan. Menyembelih sendiri juga nggak wajib kan. Artinya kalau ibu percaya ingin mengirim ke Palestina, monggo silakan, tidak ada masalah. Jadi kurban nanti dipotong di sana. Ya mudah-mudahan sampai gitu ya. Karena kan memang maaf, apanya harus melalui lembaga yang terpercaya lah. Iya, terpercaya. Karena kalau tidak wassalam gitu. Nggih, monggo lah silakan, tidak ada masalah. Atau dipotong sini, dikornet, dikirim ke sana ya monggo, itu soal cara lah itu. Monggo silakan. Itu soal cara. Pendistribusian itu soal cara saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada aturan harus tasik sudah selesai harus habis semua, enggak harus. Itu seperti itu. Kalau sengaja disimpan lama gitu. Secara hukum boleh, tapi secara akhlak kurang bagus. Kurang bagus. Secara akhlak kurang bagus. Misalnya Ustadz nih kebanyakan temen saya ada istri. Oh gitu. Iya kan, karena kebanyakan misalnya Ustadz gitu kan suka dibawain dari sini sampai punya freezer. Oh gitu. Karena kan jadi karena dia tokoh gitu ya. Terus dibawain orang tuh jatahnya itu loh, sekampung itu misalnya ini kirim, itu kirim, ini kirim, akhirnya disimpan lah di freezer. Tapi kan nanti dimasak juga untuk pengajian di masjidnya. Tapi nggak sekaligus. Saya malah berencana mau beli freezer ini saya. Nah itu tuh gimana Ustaz? Kalau saya sendiri dia Ustaz dicondet. Iya, kalau saya sampai detik ini menggunakan freezer yang ada itu. Freezer saya kulkas itu maksudnya yang ada. Bukan freezer sendiri, bukan. Itu gara-gara Bu Norma ngomongin jadi kepikiran mau beli freezer saya. Enggak. Selama ini saya alhamdulillah sih selalu manggil orang-orang yang saya pikir layak untuk menerima. Ya gimana, resiko jadi ustadz ya, jadi sering dapat kiriman-kiriman begitu itu. Ya enak sih, ya. Risiko ya. Iya risiko itu. Ya tapi alhamdulillah selama ini kita alhamdulillah punya banyak channel fuqara masakin yang siap menerima. Jadi alhamdulillah satpam juga siap menerima itu. Jadi selama ini yang dikirim ke saya itu insya Allah yang saya pakai, yang saya simpan sepenuh freezer saya, kulkas yang kecil itu. Sisanya kita makan, dan biasanya nggak lama biasanya. 1, 2. Enggak, cuma 2 pintu. 2 pintu itu pun kulkas yang itu kegedean itu separuhnya itu lah. Ya. Nah terus yang saya makan biasanya sih nggak sampai lama ya, yang pengalaman saya selama ini. Kalau saya pribadi. Nah kalau ustadz yang lain, wallahu alam, yaitu masing-masing punya kebijakan sendiri. Cuman kalau sampai kelamaan ngendon daripada ngendon gak jelas, mending ya segera betul. Yang saya pahami sih gitu ya. Pembagiannya berapa? Prinsip gini Bu, prinsip Ini dulu. satu orang itu biasanya berapa kilo juga? Kalau sapi 3 kilo, Bagus. 4 kilo. Bagus. Gini, intinya gini Bu ya. Sebenarnya kurban itu sepenuhnya milik yang berkurban. Saya ulang ya, kurban itu sepenuhnya milik dia. Nah, sekarang mustahik utamanya adalah fuqara masakin.
mustahik utamanya. Maka mustahik utama ini kalau bisa jangan kurang dari sepertiga kalau bisa. Nggak wajib sih, cuman jangan sampai kurang dari sepertiga. Misalnya sapinya beratnya 100 kilo bersih, daging 100 kilo sapinya misalnya. Maka untuk fuqara masakin usahakan jangan kurang dari 30 atau 35 lah gitu. Ya, yang selebihnya terserah ibu, udah bagi aja. Ibu per orang mau dapat 10 bungkus tidak ada masalah. Asalkan untuk fuqara masakin jangan kurang dari sepertiga dari berat bersih itu gitu. Nah, karena mustahiknya kurban kan 3 ya. Pertama yang kurban sendiri kecuali kurban nadar ya. Kemudian yang kedua sebagai hadiah. Hadiah ini bisa teman, bisa non muslim, bisa siapa aja sebagai hadiah. Untuk senang-senang, hari itu hari senang-senang lah. Yang terakhir yang ketiga fuqara masakin. Nah, ini yang terakhir ini mustahik yang punya hak milik. Hak milik yang dia punya hak untuk menjual bagian daging kurbannya. Khusus untuk fuqara masakin. Jadi fuqara masakin adalah satu-satunya mustahik yang berhak menjual daging kurban. Nah, makanya kalau bisa untuk fuqara masakin ini jangan kurang dari sepertiga. Itu. Jadi itu di fikih gitu, Bu. Nah, tapi kalau kita pemilik tidak boleh menjual. Termasuk yang dikasih sebagai hadiah, Ibu kayak saya kan dikasih hadiah itu. Misalnya jual aja deh nggak boleh karena saya insya Allah bukan fuqara masakin gitu, insya Allah itu seperti itu. Tapi kalau ibu termasuk fuqara masakin, ukuran fuqara masakin itu bagaimana? Contoh gini misalnya, saya mohon maaf nih, ibu dapat kiriman daging banyak, terus kemudian freezer nggak punya, sementara SPP sekolah anak-anak belum terbayar nih misalnya, butuh ya berarti hari itu dia butuh hari itu, ya sudah dengan terpaksa dijual boleh silakan karena ada, tapi syaratnya ibu bukan pekurban ya. Bukan pekurban daging itu, bukan, dan bukan sebagai hadiah tapi lebih kepada mustahik karena ibu lagi sebagai orang yang butuh, tidak apa-apa. Atau itu bulan di mana ibu mesti bayar utang misalnya, dan ibu nggak punya uang untuk bayar utang, terpaksa dijual boleh, itu namanya butuh. Fakir itu butuh, artinya orang yang butuh. Kalau diambil sedikit dimasak buat makan rame-rame boleh. Tidak ada masalah, kan ibu ambil sebagai hak ibu kan. Ya ibu sebagai pemilik boleh, saya silakan aja, tidak ada masalah. Yang sering dipersoalkan di media sosial itu bagaimana hukumnya kalau panitia ngambil sebagian dari daging kurban untuk dimasak dan dimakan bareng-bareng. Begini jawabannya. Kalau itu diambil sebagai hak pribadi dari orang yang ngambil, saya ngambil jatah ya, terus dimasak, dimakan bareng-bareng, boleh, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau dia mengambil sebagai panitia. Karena di dalam fikih kurban itu panitia tidak punya bukan termasuk dalam kategori mustahik yang di-share di media sosial itu. Tapi sebenarnya begini, Bu, kalau ini saya agak melebar fikihnya ya, tidak apa-apa ya. Yang di-share itu Iya, nggak boleh. iya nggak boleh itu. Kalau sebagai panitia ya, tapi sebagai pribadi tidak ada masalah. Ini babnya bukan upah ya, tapi lebih kepada ngambil hak untuk dimakan bareng-bareng gitu ya. Sekarang saya mau tanya sekarang, Ibu kalau nitip kambing atau sapi ke Baitul Jihad atau ke Babu Taubat atau ke masjid-masjid yang ada di sini lah, itu ngomongnya gimana? Pasrah kan? Ini pasrah untuk dipotongkan dan dibagikan dagingnya. Itu kalau di dalam fikih akad apa namanya itu? Akad wakalah, perwakilan kan? Ibu memasrahkan kepada yang bersangkutan untuk menjadi wakil ibu dalam menyembelih dan mendistribusikan, begitu ya? Dia sebagai wakil ibu. Jadi dia, Bu, kalau di dalam fikih, dalam kaidah fikih ada kaidah gini bunyinya, Bu. Yang mewakili menduduki kedudukan yang diwakili. Saya ulang ya, yang mewakili menduduki kedudukan yang diwakili. Nah, sekarang gini, yang mewakili panitia di masjid kan, orang-orang itu, yang diwakili kita kan. Berarti status dia itu adalah kita. Status dia itu adalah kita dalam hal kurban. Ya kalau dia adalah kita, dia punya hak nggak atas itu? Ya sudah, berarti dia punya hak sebagai kita gitu loh. Bisa dimengerti. Cuman di media sosial itu analoginya gini. Ibaratnya misalnya saya nitip uang ke Bu Tuturi Handayani 1 juta. Terus saya bilang, Bu, tolong sampaikan ke fakir miskin sebelah sana ya. Nah, tiba-tiba ibu ini ngambil uang itu sebagian tanpa izin saya. Padahal amanah dari saya untuk sampaikan. Dianggap kayak gitu katanya. Ya kalau dianggap kayak gitu, ya beda bab. Karena kan itu, kalau ini kan bukan wakalah kalau ini. Ini kan bukan mewakilkan desa ke Bu Tuturi Handayani. Statusnya lebih kepada ini amanah. Saya nitip ke ibu, tolong sampaikan ke sana. Itu amanah. Tapi kalau kurban itu lebih kepada akad wakalah menurut saya itu. Jadi
kan begitu ibu pasrah kan terserah panitia, ibu kan merem kan, terserah panitia korban mau diapain kayak terserah dia kan. Emang ibu pernah cawe-cawe, tolong jangan, pernah gitu nggak? Kalau ibu nyocot, apa nyocot itu? Cerewet ya cerewet, Pak, iya ngomong terus, pasti panitia ngomong ini. Iya udah potong sendiri aja kan, pasti gitu kan. Nah justru karena ibu tidak cerewet, maka panitia dengan leluasa mengeksekusi itu sesuai dengan amanah kurban kan. Yaitu dibagikan kepada mustahiknya. Nah, di antara mustahik itu ya kalau kita bicara perwakilan, beliau panitia menduduki dudukan kita, berarti ya beliau adalah kita kan. Nah, berarti ya di situ dia punya hak juga berarti. Kalau kita tinjau dari situ fikihnya. Biasanya tuh kalau kurban sapi itu kan yang kurban suka ada kurban kambing biasanya yang kurban suka dapat paha tuh satu. Iya. Nah, terus kalau di yang saya tahu di sini tuh biasanya kalau kambing nih udah langsung diambilin paha-pahanya, mau diambil sama yang korban boleh, kalau nggak diambil ya dibagi lagi gitu boleh? Boleh bebas, kan tidak wajib ngambil Bu. Iya. Ya jadi kesepakatan aja, jadi tergantung panitianya sih memang. Kalau kayak umumnya masjid yang saya pernah ikuti lah ya, itu begitu saya kurban, saya ditanya kalau kambing Ustadz mau ambil bagian mana gitu. Ustadz mau ambil bagian mana gitu, ditanya, ibu gitu nggak sih? Iya gitu ya sudah, begitu itu. Kadang Ya. kalau pas serah terima itu kan, kalau ya udah nggak usah bagian aja. Iya sudah selesai berarti kalau gitu. Jadi terserah ibu sih. Pasti ditanya Iya. memang. Dan itu nggak wajib gitu, nggak wajib. Tapi sunnahnya begitu. Ngoten nggih? Nggih. Tukar sapi boleh. Ya ngomong. Saya tuh begini, Eh. korbannya kambing. Tapi nanti saya minta sapi ya. Ya tidak apa-apa kalau kan dia mustahik juga Bu. Iya, dia mustahik ya. Kan mustahiknya kurban itu tidak hanya pokok rumah sakit, termasuk sebagai hadiah toh. Ya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Sih bener. Ya, karena Ya. Yang betul. Jadi, Bapak saya nggak minta jatah daging kambingnya, saya minta sapi aja deh, misalnya. Jatah saya udah kasih ke orang, saya minta jatah kambing aja. Apa jatah sapi aja, tidak apa-apa. Ibu sebagai mustahik sebagai hadiah, monggo Oma. Kalau ada yang Sebentar. Nggih. gimana? Apa? Dia tuh cari dagingnya ternyata Tidak ada masalah. Jumat kan ada yang Senin. Iya. Dia udah dapat nih. Iya. Sabtu dia dapat. Padahal dia sendiri korban di masjidnya gimana? Tidak apa-apa Bu, namanya juga orang cari keuangan. Kan itu hari memang dimana kita bersenang-senang lah. Jadi kalau memang dia berusaha cari dapat banyak ya alhamdulillah. Cuman saya ingatkan ya, yang boleh menjual hanya fuqara masakin. Kalau bukan fuqara masakin tidak boleh menjual daging kurban ya. Ngoten. Ya monggo Mas, silakan Mas. Yang nama korbannya boleh makan Selama bukan kurban nadar, boleh. Kurban nadar itu janji ya sama Allah. Nanti kalau anak saya keterima di perguruan tinggi negeri, saya akan kurban misalnya. Selama tidak ada nadar itu, maka orang yang berkurban orang yang atas namanya itu boleh memakan bagian dari kurbannya. Bahkan disunnahkan, bukan hanya boleh, bahkan disunnahkan. Karena dulu Nabi minta bagian juga. Okamakal. Baik, saya teruskan ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sungguhnya aku. Pengarang buku Al-Mughni menguatkan pendapat ini. Katanya ucapan Ibnu Umar menjadi alasan kita sedang tak terdengar di antara para sahabat yang menentangnya, dan telah diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sungguhnya aku salat, makasih, alal janazati atas jenazah, wa yakhfa ba'du takbiri, dan samar bagi saya sebagian takbir. Maksudnya ada yang enggak terdengar takbirnya. Qala, maka beliau bersabda, ma sami'ti, apa yang kamu dengar, fakabbiri, maka takbirlah. Wa ma fataki fala qadha alaiki, dan apa yang luput darimu tidak ada qadha atasmu. Ini hadisnya begitulah yang diriwayatkan oleh Abdari Siti Aisyah radhiyallahu anha mengenai tidak perlu adanya qadha di dalam takbir salat jenazah. Jadi kalau ibu misalnya salat jenazah ada yang kelewat takbirnya, ya udah ibu salam bersama imam aja, nggak usah qadha, nggak ada masalah. Dan ibu bacanya apa? Baca sesuai dengan apa di posisi ibu saat ibu takbir bersama imam itu. Keterangan tersebut tegas maksudnya apalagi ia merupakan takbir yang berturut-turut hingga tidak wajib mengerjakan mana-mana yang ketinggalan seperti takbir-takbir sholat id. Sholat id itu juga sama.
Nanti sholat id ibu-ibu misalnya, saya selama ini sih kalau jadi imam sering ngasih pengumuman sih. Nanti kalau imam lupa baca takbir tidak 5 kali atau 7 kali, tolong jangan heboh. Karena banyak orang yang heboh karena nggak ngerti. Karena status takbir berkali-kali itu sunnah, tidak wajib. Nah, sehingga terus kemudian, kalaupun misalnya takbir yang diulang-ulang itu ada yang ketinggalan di antara ibu dalam sholat id, itu nggak ada masalah dan tidak wajib diqadha. Ternyata ini berlaku juga untuk sholat jenazah. Ibu misalnya ya tadi cuma nututi 1 takbir udah salam, ya udah ikut salam aja, udah nggak ada masalah. Kalau ikut pendapat yang ini, tapi kalau pendapat yang kedua tadi, begitu imam salam, ibu takbir selanjutnya sesuai dengan urutan ibu sampai selesai takbir, terus baru ibu salam. Ya terserah, monggo dipilih, dua-duanya ada pendapat, ada dasarnya ya, ada hujahnya masing-masing. Wallahu alam bishawab. Cuma kalau lihat dari argumentasinya kayaknya memang lebih kuat tidak usah mengqadha itu. Atau kalau ibu mau ingin lebih serak lagi, ya udah nunggu yang kloter pertama salam, nanti ikut kloter kedua, monggo Bu Nia Lukman. Nah itu seperti itu. Baru nanti ibu sholat sendiri bersama rombongan yang kloter yang kedua, tidak ada masalah. Karena jenazah itu kadang sholatkan berkali-kali sesuai dengan rombongan yang ada berikutnya sampai kadang berkali-kali, mau nggak selesai kadang. Karena saking banyaknya yang ingin mensolatkan. Kalau kita sholat 2 kali boleh? Tidak ada masalah. Karena ada riwayat di mana beberapa sahabat Nabi itu disolatkan ulang setelah sekian tahun gitu ada. Enggak, kita sholat di rumahnya pada saat kita sholat di rumahnya. Dibawa ke masjid, kita ikut sholat lagi. Tidak ada masalah. Iya. Sholat lagi, ada rombongan ikut lagi, ada rombongan ikut lagi. Monggo tidak ada masalah, cuman kalau saran saya, kalau sekiranya yang pertama cukup, yang kedua ya giliran yang lain, takutnya ruangannya sempit. Gara-gara kita ikut terus, nanti yang lain nggak kebagian lagi. Pahalanya apakah sama dengan kita sholat di Masjidil Haram? Pastinya beda Bu ya, karena Masjidil Haram itu keberkahan tempat. Karena sholat sunnah saja dikalikan 100.000. Lalu bagaimana sholat wajib? Sholat sunnah aja dikalikan 100.000, lalu bagaimana sholat wajib? Kalau di Masjidil Haram kan pahalanya sama dengan 100.000 kan? Bahkan kalau gini, kalau untuk mensolatkan jenazah di luar Masjidil Haram pun sama, 1 qirat bahasa hadisnya itu. Namun kalau di Masjidil Haram itu ada perkalian, dikalikannya 100.000 itu, gedenya pahalanya itu. Tapi kalau di Indonesia enggak? Di Indonesia cuma itu tadi ya, sebesar gunung Uhud itu aja. Ya, jadi 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, 1 qirat. Setiap tahapan jenazah, takziah itu termasuk mensolatkan jenazah itu. Oh kamakal. Bila kita datang terlambat, semua udah pada sholat, cuma sendiri. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jadi tidak harus berjamaah karena memang nggak ada lagi. Boleh, tidak ada masalah. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mayat yang disolatkan dan yang tidak disolatkan. Jadi ada jenazah yang wajib kifayah, fardu kifayah untuk disolatkan. Ada yang tidak disolatkan, bahkan haram mensolatkan jenazah. Siapa? Orang yang gugur dalam peperangan di jalan Allah sebagai orang yang syahid di medan perang. Dia tidak boleh disolatkan dan tidak boleh dimandikan. Tapi wajib dikafani dan disarankan kafannya menggunakan baju yang dipakai itu. Sama dengan yang meninggal pada saat umroh ya, Ustaz? Kalau yang saat umroh gini, kalau untuk laki-laki karena dia sedang ihram, maka dia tetap dikafani, dimandikan tetap dikafani, disolatkan tetap, cuman kepalanya terlihat karena dia sedang ihram. Nah, sementara kalau perempuan tetap disolatkan, dikafani, cuman wajahnya dibuka kalau perempuan karena dia sedang berihram. Ya kalau laki-laki kepalanya dibuka karena dia sedang berihram. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Para fuqaha telah sepakat bahwa yang disolatkan itu ialah jenazah seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, kecil atau besar. Berkata Ibnu Munzir, para ulama telah ijma' sepakat bahwa anak bila diketahui hidup dan istihlal hendaklah disolatkan.
Tidak ada bayi lahir sempat hidup misalnya, maka dia harus disolatkan. Lalu bagaimana kalau ada bayi yang lahir keguguran sementara dia usianya belum usia hidup, berarti belum 4 bulan. Maka itu dianggap seperti daging yang gugur, kayak orang buang tumor atau apa gitulah. Maka dia tidak ada kewajiban untuk disolatkan, tapi disunahkan untuk dikubur. Karena apapun yang terlepas dari tubuh anak Adam itu sunnahnya dikubur. Ya, sunnahnya kayak kuku, rambut itu sunnahnya dikubur sunnahnya. Ya sunnahnya. Karena apa? Karena memang apa yang terlepas dari anak Adam itu sunnahnya dikubur. Tapi nggak usah salatkan, nggak usah dikubur. Nah, terus tapi kalau bayi, kalau sekiranya dia usia sudah hidup, maka dia diperintahkan untuk disolatkan. Tapi kalau belum manusia, masih di bawah 4 bulan, maka dia tidak disyariatkan untuk disolatkan jenazahnya. Berkata Ibnu Munzir, para ulama, tadi sudah ya, diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-raqibu khalfal janazati wal mashi amamahu qariban minha an yaminiha aw an yasariha wa saqtu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahmah." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa qala fihi wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa yasariha qariban minha wa tiflu yusalla alaihi. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa sahahahu. Ini hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Orang yang berkendaraan hendaklah berada di belakang jenazah, sedang yang berjalan kaki di depannya, dekat kepadanya sebelah kanan dan kirinya. Sedang anak-anak yang keguguran juga disolatkan dan didoakan keampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang menyebutkan yang berjalan dan yang berjalan kaki berjalan di belakang atau di depan, di sebelah kanan dan sebelah kiri dan di dekatnya. Menurut satu riwayat, yang berkendaraan hendaklah di belakang jenazah, dan yang berjalan kaki di mana saja di sekehendaknya. Sedang anak kecil juga disolatkan. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, oleh dan juga Imam At-Tirmidzi yang menyatakan sahih hadisnya. Ini kalau mengantar jenazah ya adabnya. Kalau yang pakai mobil itu di belakang keranda mayat itu. Tapi kalau yang jalan kaki terserah deh mau ambil posisi mana. Depan boleh, samping kanan kiri boleh, silakan, nggak ada masalah. Soalnya ngawal ambulan ya. Iya, kalau itu beda bab karena memang butuh cepat ya. Iya betul cepat. Ya karena itu namanya terpaksa namanya. Nah, tapi sekarang kan jarang jenazah dipikul. Ada sih cuman jarang kan. Kecuali karena kuburan dekat, orangnya situ ya itu kecuali. Tapi kalau kebanyakan keranda itu ya di naik ambulan itu banyak kan. Nah, kemarin itu saya ada pertanyaan. Pertanyaan gini, ada jamaah saya orang Perumnas 3 itu nanya, "Ustadz, teman saya meninggal dunia, orangnya besar Ustadz, gede. Saya nggak tahu seberapa gedenya ya. Jadi nggak bisa dibawa masuk ke masjid, tetap dalam ambulan." Ya saya nggak ngerti. Ini pertanyaan gitu, belum lama. Jadi orangnya besar, iya. Jadi nggak bisa dibawa masuk ke masjid. Masih pertanyaan ke masjid. Iya. Boleh nggak kalau jenazahnya tetap di dalam ambulan, tapi kita sholatkan di dalam masjid tidak menghadap ke arah jenazahnya? Ya kan tidak menghadap ke arah jenazah karena ada kesulitan membawa jenazah masuk ke dalam masjid. Maka saya jawab, coba Bapak merujuk ke fatwa MUI pas pandemi, saya bilang itu, pas pandemi kemarin itu dan beberapa ulama-ulama yang lain. Pas pandemi kemarin ada beberapa kejadian di mana sholat jenazah itu jenazahnya ada nggak gaib, cuman nggak bisa dibawa masuk ke dalam masjid, keluar. Itu ada yang kejadiannya orang keluar, ambulan di depan, dia sholat jenazah, oke itu nggak ada masalah kalau itu. Ini nggak, beberapa kejadian orang di dalam masjid sholat jenazahnya di belakang karena di ambulan itu. Nah, itu fatwa MUI menyatakan tidak apa-apa. Jadi dalam kondisi di mana memang tidak mungkin jenazah diletakkan di depan, maka tidak ada masalah sebenarnya. Ada beberapa kasus pas pandemi saat itu, ya di MUI itu. Nah, ini tidak bisa dibawa masuk ke masjid karena orangnya besar. Saya membayangkan gini mungkin. Orang besar apa ya? Makanya saya nggak ngerti. Kalau menurut saya mungkin, maaf ya,
badannya besar, nggak ada yang kuat mikul kali itu. Ya, sehingga nggak mungkin dibawa ke dalam masjid, ngerepotin lah gitu. Ya, sehingga terpaksa mungkin disolatkan di dalam ambulan itu. Ya, sehingga singkat kata singkat cerita, ya sudah kalau memang kondisi begitu tidak apa-apa. Saya suruh merujuk ke fatwa MUI pas kejadian Covid kemarin. Sama beberapa ulama yang berfatwa berkaitan dengan kondisi yang serupa itu. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Walaupun sih sebenarnya kalau yang lebih eloknya jenazah tetap dalam ambulan dihadapkan ke arah seperti biasanya itu, orang sholat di jenazah tetap depannya tapi dalam ambulan gitu. Orang menghadap ke arahnya. Itu saya kira lebih aman. Tapi andaikan kayak kemarin terjadi seperti itu, monggo silakan. Saya membayangkan mungkin halaman masjidnya juga nggak lebar. Oh, jamaah yang mau sholat mungkin banyak. Akhirnya jenazah taruh sampingnya gitu di halaman masjid, atau mungkin bisa jadi di belakangnya. Dia sholat di depannya. Tidak ada masalah insya Allah. Kalau merujuk pada fatwa MUI, terutama pada kasus jenazah Covid kemarin itu. Dan beberapa ulama juga punya fatwa yang serupa itu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih. Cuman kalau ingin lebih eloknya ya dibawa ke tanah yang lapang, jamaahnya sholat, ya tetap jenazah di depan tapi dalam ambulan, tidak usah dikeluarin itu. Kalau itu lebih eloknya sebenarnya. Saya kira itu, wallahu alam bisawab. Menyolatkan bayi yang gugur atau keguguran ini ya. Monggo silakan. Nggih. Sini masuk aja. Masuk, ini masih ruangan masih kosong ini, monggo. Mbak Lucy, Monggo. sini masuk. Masih kosong sini, monggo masih kosong sini. Monggo. Bu Lucy sama itu bisa dua. Monggo. Belah kiri. Nah, tuh bisa dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, monggo. Bayi yang gugur yang belum berumur 4 bulan dalam kandungan tidaklah dimandikan dan disolatkan karena dianggap seperti ya kayak kutil yang copot atau buang tumor semacam itulah. Hanya dibalut dengan secarik kain lalu ditanam karena sunnahnya apapun yang putus dari tubuh manusia sunnahnya dikubur, itu aja. Demikianlah pendapat fuqaha tanpa pertikaian. Jadi pendapat para fuqaha tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jika setelah berusia 4 bulan berarti manusia sudah ada ruhnya, berarti dia statusnya sebagai manusia atau lebih dan menunjukkan ciri-ciri hidup, kecuali dari awal memang tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka menurut kesepakatan fuqaha pula hendaklah dimandikan dan disolatkan seperti manusia aja. Seandainya tidak menunjukkan tanda-tanda hidup, maka menurut golongan Hanafi, Malik, Al-Auza'i dan Al-Hasan rahimahumullah tidaklah disolatkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi rahimahumullah dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stahala saqtu sulli alaihi wa warisa." Jika bayi yang gugur itu memiliki tanda-tanda hidup, hendaklah disolatkan dan ia berhak mendapatkan warisan. Jadi andaikan ada seorang bapak meninggal dunia, anaknya sudah umur 4 bulan dalam kandungan berarti kan, itu kalau menurut pendapat Imam Hanafi ini sudah bisa mendapatkan warisan. Nah, karena dia dianggap sebagai manusia sudah. Termasuk nanti ketika yang bersangkutan itu mati, berarti dia diperlakukan seperti manusia, disolatkan, dimandikan, dikafani dan disolatkan serta dimakamkan. Kalau sudah 4 bulan, asal ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, mazhab Hanafi mengatakan tidak perlu. Nah, tapi nanti ada pendapat tetap disolatkan. Jadi tidaklah disolatkan. Tidak diurus sebagaimana jenazah manusia pada umumnya. Itu pendapat Imam Hanafi. Dalam hadis tersebut bahwa untuk disolatkannya bayi yang gugur itu syaratkan mempunyai tanda-tanda hidup. Tetapi Ahmad, Sa'id, Musirin dan Ishaq berpendapat ia dimandikan dan disolatkan berdasarkan hadis yang disebutkan dahulu. Kalau pendapatnya kedua mengatakan, pokoknya kalau udah 4 bulan seperti manusia gitu aja lah. Di mana tersebut dan bayi yang gugur hendaklah disolatkan. Juga karena ia merupakan manusia yang telah dihidupkan roh ke dalam tubuhnya, hingga harus disolatkan sebagaimana halnya bayi yang punya tanda-tanda hidup.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa pada usia 4 bulan ditiupkan roh ke dalam tubuh bayi yang dalam kandungan ibunya. Mengenai hadis yang dikemukakan oleh golongan pertama sebagai alasan mereka tolak karena ia muttarib. Muttarib adalah kerancuan dalam sanad atau matannya, dan karena bertentangan dengan yang lebih kuat hingga tidak dapat diterima sebagai hujah atau dalil. Berarti yang paling kuat adalah tetap disolatkan dan dimandikan, dikafani dan disolatkan sebagaimana manusia biasa. Karena riwayat yang pertama itu dianggap ada ittirab itu atau muttarib. Hadis muttarib itu ada kerancuan dalam sanadnya. Sehingga kalau ada hadis ada kerancuan dalam sanad maupun matannya, biasanya di situ oleh para ulama dilemahkan. Itu seperti itu. Menyolatkan orang yang mati syahid. Nggih, monggo silakan. Apa yang 4 bulan itu pokoknya kalau udah berwujud kan. 4 bulan kan Terus. kadang udah ini kan udah. Nggih. Udah walaupun ya itu 4 bulan walaupun ibaratnya kayak Iya. tok apa ya kecil banget kan. Iya. Itu tuh udah ada kayak cecak atau Iya, apa iya. itu tetap dilakukan ya. Ya, kalau sudah dinyatakan usianya 4 bulan lebih, maka dia sudah manusia. Kalau pendapat yang kedua, mau dia hidup, mau dia nggak hidup, dia sudah manusia. Kalau udah 4 bulan. Karena memang hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim. Ketika janin berada di kandungan usia 40 kali 3, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Nah, memang kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, sebelum ditiupkan roh itu malaikat nanya dulu sama Allah. Ya Allah, ini jadi terus penciptaannya atau tidak? Kalau Allah bilang terus, maka kata malaikat, ya Allah, bagaimana mengenai nasib orang ini, anak ini? Kata Allah, lihat di Lauhul Mahfuz. Di situ ada catatan takdirnya. Nah, jadi ditindaklanjuti itu. Ya, walaupun kadang ada yang belum sempat lahir meninggal juga. Ada yang kemudian sudah lahir masih bertahan sampai tua kayak kita sekarang ini. Itu seperti itu macam. Tapi nasibnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita ini tinggal menjalani takdir saja sebenarnya. Tapi jangan terus begini. Ya kalau udah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Gini, kalau kita bicara takdir itu dari 2 sisi. Pertama, Allahnya kepada kita, itu kitanya kepada Allah. Kalau Allahnya kepada kita, ini yang kita imani. Semua sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Kita tinggal menjalani takdir. Kita hari ini ketemu, ini takdir Allah. Nah, jadi ibu-ibu ada yang aktif di warung kita, itu takdir Allah. Nah, jadi kita ini tinggal menjalani takdir aja. Cuman kita nggak usah fokus ke situ, kata Ibnu Qayyim ya. Rahimahullah beliau mengatakan, udah fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa gitu aja. Jadi perintah Allah apa untuk kita? Misalnya soal rezeki, kita nggak usah risau. Kenapa? Karena rezeki kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sekarang ini aja, tugas kita dari Allah terkait rezeki apa? Oh, Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita perbanyak istighfar, kita istighfar. Allah suruh kita sedekah, kita sedekah. Allah suruh kita buka usaha, kita buka usaha. Allah suruh kita, monggo. Ajal kita sudah Allah tentukan, kapan matinya kita sudah ada ketetapannya. Terus Allah nyuruh kita apa? Oh, Allah nyuruh kita untuk misalnya jaga kesehatan. Maka jalan-jalan sampai ke gunung, mana itu Bu kemarin? Misalnya gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi bagaimanapun caranya kita berusaha, namanya perintah Allah kan kita disuruh berusaha bagaimana kita agar sehat walafiat. Nah, itu bagaimana kita supaya husnul khotimah, syahid di jalan Allah, kita aja. Ya namanya usaha ya, kita usaha itu mentaati perintah. Di balik usaha itu ada nilai pahala. Ngoten nggih. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, silakan boleh berdiri lompat-lompat juga boleh. Oh gitu. Iya sini ngobrol lonjol maju aja Bu Titi, kasihan kalau di sini. Nggih, monggo silakan Bu yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh. Nggih. Mana Bu? Oh, bagus. Apakah takdir bisa berubah atau tidak? Ini jawabannya Bu ya. Prinsip dulu ya, saya mau bicara prinsip dulu. Kita ini semuanya tidak bisa merubah takdir. Kita semuanya nggak bisa merubah takdir. Yang punya kuasa merubah takdir itu yang menciptakan takdir. Siapa? Allah. Kita semua ini Bu terikat
dalam ketentuan yang telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Kita tidak bisa bergerak di luar ketentuan Lauhul Mahfuz kita. Namun Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah berhak berbuat di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Kalau kita kena aturan Lauhul Mahfuz. Nah, berarti kata kuncinya mana? Kita tidak bisa merubah takdir. Kalau Allah, oke, itu pegang dulu baik-baik ya. Nah, sekarang ya kita baik-baik sama Allah aja. Iya, baik-baik aja sama Allah agar supaya kemudian apa yang mungkin kita sedang tidak kuat menjalani agar kemudian dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Dan Allah beritahukan kepada kita ada medianya. Apa medianya? Diantaranya doa. Yang sehingga dalam hadirat At-Tirmidzi Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Maka banyak-banyak berdoa sama Allah, sungguh-sungguh berdoa sama Allah. Terus yang kedua, Allah ngasih tahu juga medianya apa? Berusaha. Al-Hadid Ar-Ra'd apa Al-Hadid itu ya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu Ar-Ra'd apa Al-Hadid itu. Saya buka dulu ya. Oke, saya buka dulu. Ada Google kok, tenang aja. Enggak ada nggih. Ar-Ra'd kayaknya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu ada di surah bukan Bu. Ini ada di surah, kok tumben kan nongol? Ar-Ra'd. Nggih, Ar-Ra'd ayat 11. Surah ke-13 ayat 11. Ar-Ra'd. Surah ke-13 ayat 11 itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Yang merubah siapa? Allah. Kita cuma diperintah untuk berusaha itu. Ya, gini, saya mau cerita dikit deh misalnya. Ibu kalau dalam ibadah haji kan ada sa'i ya. Ada sa'i itu. Di umroh juga ada sa'i. Cuma kalau haji, sa'i haji. Kalau umroh memang paketnya ada tawaf sama sa'i. Jadi kalau ibu haji, sa'i itu sa'i haji. Andai kan ibu sa'i dulu baru tawaf ifadah boleh nggak apa-apa. Kalau umroh kan urutan ya, tawaf dulu baru sa'i. Kalau haji, ibu boleh sa'i dulu, sa'i haji. Terus baru tawaf ifadah itu boleh. Karena banyak orang yang salah beranggapan seolah-olah tawaf ifadah sama sa'i itu, sa'i haji itu seperti umroh. Iya, itu salah itu. Yang betul adalah tawaf ifadah itu sendiri, sa'i haji itu sendiri. Jadi kalau ibu misalnya, aku tak sa'i dhisik wae lah, monggo silakan. Baru terus tawaf itu. Monggo. Cuman kalau dulu Nabi urutannya memang tawaf dulu, baru sa'i. Loh, kok Ustaz berani ngomong sa'i dulu? Karena di masa Nabi sudah sahabat udah nanya, ya Rasulullah bagaimana kalau saya sa'i dulu? Kata Nabi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hampir semua orang nanya hari itu kata Nabi, enggak apa-apa semua. Ya setelah dari Muzdalifah itu. Sudah apa-apa, rapopo. Itu seperti itu. Tapi di hatinya bukan rapopo, laharat gitu. Tidak ada masalah kata Nabi. Tidak salah. Wis. Jadi kalau sa'i itu kan ada cerita kan, ketika Siti Hajar alaihissalam itu beliau diletakkan di satu lembah. Yang lembah itu dulu namanya Bakkah. Di surah Ali Imran itu kan Allah nyebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Jadi rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah di Bakkah. Yang diberkahi oleh Allah. Sekarang jadi Makkah. Dulu namanya Bakkah. Di antara makna Bakkah itu, di antara maknanya itu ada yang mengatakan dari kata buka. Buka itu artinya nangis. Bakkah ada yang mengatakan dari kata buka artinya nangis. Ada yang mengatakan yang mematahkan leher. Karena orang kalau haus kan rasanya kayak dipenggal leher itu kayak saking hausnya. Artinya itu daerah yang memang
yang tinggal situ pasti nangis gitu. Ya Allah, sesuai dengan namanya Nabi Ismail nangis. Sesuai dengan namanya Nabi Ismail nangis. Siti Hajar tahu di situ nggak ada air, tahu beliau. Itu padang berbatu, tidak mungkin gali sumur, beliau juga tahu. Beliau tahu nggak ada air situ, beliau tahu karena namanya aja udah Bakkah itu. Tapi akidahnya mengatakan apa? Saya harus berusaha. Maka beliau berusaha. Bahasa Arabnya usaha itu sa'yun, sa'i itu. Sa'i itu bahasa Arab artinya usaha. Beliau usaha naik Bukit Sofa, tengok sana, tengok sini. Tahu nggak ada air, tahu beliau itu. Nanti ke Marwah, tengok sana. Dapat nggak air di Sofa? Di Marwah? Nggak dapat juga. Tapi dapat air nggak akhirnya? Dapat. Dalam hadis Bukhari, di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril, pakai sayap oleh Jibril, dan airnya bisa kita nikmati sekarang namanya air Zam-Zam, al-ma'u Zam-Zam. Nah, kadang kita ini gitu, Bu, usaha di mana, dapatnya di mana gitu. Ya. Saya punya jamaah orang Sakura Regensi. Saat itu saya ngisi ceramah akikah putranya, anaknya. Itu beliau cerita, saya nggak putra atau lupa saya itu, anaknya lah gitu. Nah, terus beliau cerita sama saya gini, saya ini usaha usaha mobil bekas, jual beli mobil bekas. Saya kalau jual mobil itu apa adanya, Ustaz. Saya tunjukkan aibnya. Ini Pak, mobilnya udah pernah penyok, ini mobilnya udah pernah tenggelam, ini mobilnya udah pernah turun mesin. Semuanya diceritakan semua. Nah, gara-gara saya cerita apa adanya itu, Ustaz, akhirnya orang nggak berani nawar mahal mobil saya. Jadi gara-gara saya jujur itu orang nggak mau nawar mahal mobil saya, dan akhirnya saya nggak dapat untung banyak dari situ. Tapi Ustaz, alhamdulillah, masya Allah, barokah saya jujur itu, Allah buka keran rezeki saya di jalur yang lain, di pengadaan oksigen di daerah Bantar Gebang katanya. Kata dia gitu. Ya wallah alam bisawab. Ya itulah, kalau Allah berkehendak. Kadang di sini nggak dapat, nah, kalau Allah berkehendak itu begitu. Ya bisa dimengerti ya. Makanya usaha ngimu ya. Saya ulang, kita tidak punya kuasa merubah takdir. Yang punya kuasa merubah takdir siapa? Allah. Nggih ngoten Bu nggih. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Nggih, monggo. Puasa ini kan puasa Idul Adha ini Nggih. sebenarnya berapa hari, Ustaz? Kalau kita lanjut dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bagus. Nanti malam kalau menurut hisab nanti malam baru tanggal 1 Dzulhijjah ya. Tapi kalau untuk ru'yanya saya belum tahu, nanti mungkin masih mau diinceng dulu itu, dilihat ya. Ya, saya kira itu. Boleh, tidak ada masalah, Bu. Berarti tahun ini ininya hajinya Jabar ya? Kalau di kita Jumat, di sana belum tentu, kita belum tahu juga sana. Kan sana nunggu ru'yah juga sama, Bu. Saya nggak tahu kapan wukuf di Arafahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih, Bu nggih? Monggo ada lagi yang lain silakan. Nggih, monggo. Masalah kurban. Nggih. Misalnya kita berkomunitas, misalnya 10 orang gitu. Terus misalnya ada Tenurma deh ketuanya, beliau udah kurban sapi, tapi beliau mau kurbanin nama komunitas kita, atas nama komunitas kita, misalnya kambing 1 misalnya. Itu gimana? Ini bukan kurban namanya, sodako. Tidak ada masalah. Dia bilang sodako aja. Dan nanti bilang ke panitia, ini sodako kami dari grup ya warung kita misalnya. Dan itu boleh dipotong sebelum sholat Id, tidak ada masalah. Ya boleh. Sebelum apa? Boleh dipotong sebelum sholat Id, kan bukan kurban. Oh iya. Kan sodako. Ya. Iya. Jadi boleh dipotong malam harinya, boleh, tidak ada masalah. Boleh dibagikan mateng karena dia bukan kurban tapi sodako. Ya kayak iurannya anak-anak SD, patungan bareng-bareng beli sapi atau beli kambing. Itu kan bukan kurban tapi itu latihan kurban. Jatuhnya sodako. Jadi kalau Jatuhnya. kurban sapi, berarti yang kurban itu dapat 1/4 kilo dari berat sapi ya Ustaz ya? Enggak. Gini. Yang penting fuqara masakin jangan kurang dari 30%. Sisanya bagi bertujuh enggak ada masalah. Oh, enggak, maksudnya kalau totalnya kalau sapi sekarang 120 kilo, berarti 1/4-nya kan 30 kilo. Nah 30 kilo dibagi 7 gitu untuk yang korban. Tidak ada pembagian yang diwajibkan sih Bu.
bijak-bijaknya saja lah. Ya, jadi gini, cuman pesennya gini. Pembagiannya. Ya, untuk fuqara masakin, jangan sampai kurang dari sepertiga gitu aja. Oh, udah kasih lebih. Ya sudah, selebihnya terserah udah. Terserah mau dibagi berapa kayak terserah udah. Ya, jadi nggak ada ketentuan khusus. Ya, boleh Bu, tidak ada masalah. Boleh, justru Nabi minta bagian jeroannya saat itu Nabi. Tapi